Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong? Silakan diri lagi Ibu, mohon izin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susan dari Majelis Taklim Al Mubarakah Palasari Cibiru Bandung. Oh, Ibu Susan, ini pertanyaannya apa? Mohon izin silakan Ibu. Mau tanya, suka heran sama orang yang tobat, tapi maksiat lagi, tobat, maksiat lagi seperti itu. Katanya pengen dicintai Allah, emang harus seperti itu dulu agar dicintai Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Susan. Silakan dijawab Ustaz Maulana. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobat yang sesungguh-sungguhnya, bukan tobat kumat. Tobat kumat. Tobat namanya tobat sambel. Tomat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai. Kata cinta di sini luar biasa. Allah mencintai hambanya yang bertaubat, membersihkan diri. Manusia itu tidak lepas daripada dosa. Tidak bisa. Pasti manusia punya dosa, betul tidak? Sehebat apapun tidak ada manusia tidak punya dosa. Karena manusia tidak luput dari dua hal. Salah, lupa. Salah, lupa. 1, 2, 3. Salah, lupa. Salah, lupa. Makanya kalau sudah salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astagfirullahaladzim. Coba semua praktek. Tangannya mana? Astagfirullah. Sampai ke dada. Mulut berkata astagfirullahaladzim, tapi hati bisa berkata, hilangkanlah susahku dan dukaku. 1, 3. Hilangkanlah susahku dan dukaku. Yang namanya manusia pasti berdosa, betul tidak? Makanya Allah menjaga Rasulullah dari dosa. Buktinya Allah ambil ibunya, ambil ayahnya Nabi supaya Nabi tidak punya dosa sama orang tua. Maka untuk tahapan tahapan tobat itu yang pertama sadari dulu. Ayo, la ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Subhanaka. Subhanaka. Inni kuntu minaz zalimin. Allah tahu kita berdosa, cuma Allah mau nunggu kita ngakuin dosa. Masya Allah. Iya. Biasanya kalau tanggal baru salawat ke ibu-ibu. Artinya karena gajian. Pertengahan bulan salatullah. Artinya karena uangnya masih ada. Masih ada. Pas akhir bulan artinya karena sudah habis. Masya Allah. Jamaah, kita lanjut lagi ya. Ini Masya Allah luar biasa hari ini. Antusias masyarakat juga luar biasa. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, kalau kita mencintai Allah itu katanya gampang-gampang banget. Gampang banget kita mencintai Allah. Pertanyaannya, apakah Allah juga gampang mencintai kita? Gampang apa susah Bu? Masa? Pedean deh Bu. Coba kita tanya guru kita Habib Muhammad Syahab. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Pertanyaannya, Allah cinta atau tidak sama kita? Saya nggak suruh jawab. Ada seorang badui datang sama Rasul. Ja'a badui ilan Nabi. Datang seorang Arab, seorang badui kepada Rasul bertanya misalnya kan sama ibu-ibu datang kepada guru bertanya. Lihat Ustadz Maulana. Seorang badui ini bilang sama Rasul begini. Wahai Rasul, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Nabi, berikan aku satu amalan yang apabila aku amalkan amalan tersebut bisa memasukkan aku ke surga. Berarti kalau Allah ridho
untuk memasukkan kita bersyurga, berarti Allah cinta sama kita. Pengen tahu caranya? Pengen tahu caranya? Jawab dulu. Banyakan mana? Baca Quran atau baca WA? Maka dikatakan sama Nabi yang pertama, catat ibu-ibu. Nabi bilang yang pertama. Nabi bilang ini habis ngajar saya stroke. Yang pertama Nabi bilang ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama sembahlah kepada Allah, sujudlah kepada Allah, jangan pernah melakukan kemusyrikan apapun. Yang kedua Nabi katakan wa iqamus shalah. Jadi ta'budullaha wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Jadi yang pertama menyembah kepada Allah, jangan musyrik. Yang kedua mendirikan salat. Yang ketiga tu'tiz zakah, mengeluarkan. Yang keempat wa tasumu ramadhani, puasa bulan Ramadan. Betul ya? Yang keempat watasumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima berangkat apabila makanya di Transmart ini ada hadiah umroh. Masya Allah. Dalam madhab Imam Syafi'i, umroh pertama kali hukumnya bukan sunnah tapi wajib. Jamaah yang mau bertanya di sini, tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke. Yuk yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya yuk. Nah ini dari yang ujung dulu nih, yang ujung yang jauh-jauh. Ayo yang kerudung pink. Saya namanya Kasira. Ibu Kasira. Ya. Lebih dekat mic-nya. Kasira dari Cipadu, dari Masjid Ta'lim Kifayatul Akhyar. Cipadung Kifayatul dari. Nah ibu, alamat lupa. Kumaha atuh ibu. Pertanyaannya Ibu Kasira silakan. Pertanyaannya. Ya, mic Bu. Ini bukan. Ini ibu buat. Nanyanya. Gimana kalau kita kan banyak ujian ya? Gimana kalau itu orang lain teh nggak dikasih, orang lain mulus ujian teh, kenapa? Berarti kita kan nggak disayang sama Bu, Allah. ibu juga bukan cuma pertanyaan yang agak muter-muter. Alamatnya muter-muter, pertanyaannya juga muter-muter. Pelan-pelan Bu pertanyaan Ibu, pelan-pelan coba. Ibu kameranya tangannya bergetar. Kita hidup banyak ujian. Gimana kalau orang lain kan dikasih ujiannya mulus aja. Kenapa kita kok? Berarti kita nggak sayang Allah atau bodoh. Ya Allah, Ibu marahnya sama saya. Mukanya gini terus sama saya. Ibu ini kita kok dikasih ujian terus. Orang lain kan ujiannya mulus aja, tapi mukanya marahnya sama saya. Jadi sebenarnya ibu ini ada perasaan iri. Oh iri. Kenapa orang lain diuji mulus semua, sementara ibu tidak mulus. Karena ibu muter-muter alamatnya. Ibu, atur nuhun Ibu ya. Tepuk tangan buat Ibu, makasih banyak. Ustaz Syam, mau izin dijawab. Foto Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Dalam hidup yang pasti ada adalah kematian. Apa Bu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti merasakan kematian. Dan sebelum kematian itu datang, kata Allah dalam ayat tadi, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Pasti yang hidup itu akan diuji dengan sesuatu yang dia tidak sukai atau diuji dengan sesuatu yang dia sukai. Siapa mau jadi orang kaya? Siapa mau kaya tapi sakit-sakitan?
Siapa mau jadi orang yang tidak terlalu kaya tapi sehat terus? Semua pengen yang enak-enak ya Bu ya. Tapi belum tentu menurut kita enak, menurut Allah itu baik. Bisa jadi ada orang dikasih sesuatu yang tidak enak menurut manusia, padahal justru itu mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Ibu tadi masih ada di sini, saya pengen beliau nunjuk, coba kira-kira Ibu yang Ibu anggap hidupnya mulus tuh siapa? Kadangkala kita lihat orang di sosmed, ini mulus banget ya hidupnya. Seakan-akan dia ini dicintai sama Allah atau tidak dicintai. Padahal mah yang diposting yang enak-enak, yang tidak enak mah kagak diposting. Film aja ada lembaga sensornya ya Bu ya. Islam itu indah aja ada KPI-nya, ada sensornya. Apalagi kita mau posting tuh yang enak-enak. Yang tidak enak mah tidak diposting. Makanya kalau ada orang yang bilang, Ustadz kenapa orang lain hidupnya enak terus? Oh, coba tunjuk yang mana yang Ibu anggap hidupnya enak terus. Itu bukan hidupnya enak terus, tapi mereka mampu, pintar, pandai dalam hal mensyukuri nikmat Allah. Masya Allah. Maka kalau kita lihat orang, coba lihat sahabat Nabi SAW, ada yang hidupnya senyum terus. Ada seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, memang orangnya kurus tapi hidupnya bahagia terus kelihatannya. Apa ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda, hidupnya bahagia terus. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, terkena anak panah, hidupnya bahagia terus, senyum terus hidupnya. Anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ternyata Sayyidatina Fatimah kesusahan di rumahnya tapi hidupnya kelihatan bahagia terus. Kenapa? Pandai mensyukuri nikmat Allah. Maka orang yang dicintai oleh Allah itu semua pasti akan ada ujiannya. Cuman ada yang memperlihatkan, ada yang pandai menutupi dengan rasa syukurnya. Betul. Makasih banyak Ustaz Syam, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jamaah. Kita lanjut lagi, yang mau bertanya lagi boleh silakan angkat tangannya ayo. Yang dari sebelah sana lagi ada kerudung pink juga, mohon izin boleh maju ke depan. Perkenalkan dirinya dulu, dari majelis tali mana? Ke depan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ini. Perkenalkan, nama saya Neng Tuti Alawiyah. Tuti Alawiyah. Iya. Ya. Terus? Dari Majelis Talim Al Barokah, Kampung Gedong, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Masya Allah, tepuk tangan dong. Ini yang saya suka. Yakin. Semangat. Betul. Memang kalau ibu-ibu ke mall pasti semangat. Oh ya. Saya mau bertanya kepada Habib. Oh boleh. Ini ngapain sih maju-maju, orang nanya sama Habib juga. Maju-maju kirain dia yang jawab. Bukan. Tahu aja ibu. Iya. Tahu aja ibu. Sebentar. Ini ibu ini kita tinggal lama-lama ke belakang lagi ibu tuh. Saya mau bertanya. Iya. Apakah benar dari sekian banyak amalan gitu ya, ada satu amalan yang mudah yang apabila kita dilaksanakan itu kita cepat mendapatkan cintanya Allah begitu. Oh Masya Allah. Sebentar, ada yang kepo banget teman kita dari tadi gak duduk situ, ngapain sih? Habib di situ, silakan dijawab Habib atau Habib. Baik, Masya Allah pertanyaan Ibu, ada suatu amalan yang apabila diamalkan pasti mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, cinta tidak sama Allah? Cinta tidak sama Allah? Jadi kalau orang cinta sama Allah, apapun yang diberikan oleh Allah kita terima. Saya mau tanya lagi, ada nggak orang hidup nggak punya masalah? Jadi ada seorang imam tanya, siapa yang bisa jawab siapa orang yang tidak punya masalah? Kapan manusia selesai daripada masalah? Ada yang nunjuk, kalau saya jadi orang kaya nggak ada masalah. Saya mau tanya, orang kaya punya masalah nggak? Ada yang nunjuk lagi, kalau saya jadi orang miskin nggak ada masalah. Jadi orang miskin punya masalah atau tidak? Jadi orang kaya punya masalah, orang miskin punya. Ada yang nunjuk lagi, kalau orang mati selesai masalah. Saya mau tanya, orang mati selesai nggak masalahnya? Oh, pertanyaan munkawan nakir, betul. Jadi kapan manusia itu selesai dari masalah? Kalau sudah keputusan dari Allah masuk. Nah, pengen masuk surga? Ikutin amalan ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah
fattabi'uni yuhbib. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan sama siapapun. Allah katakan, qul in kuntum tuhibbunallah. Ini sebenarnya ada asbabun nuzulnya. Artinya begini singkatnya, ada seorang sahabat tanya sama Nabi, wahai Nabi, aku ini sangat cinta kepada Allah. Maka Nabi diam, bukan Nabi nggak tahu jawabannya. Maka dijawab oleh Allah, Allah mewahyukan, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan sama orang siapapun yang mengatakan dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada jalannya, enggak ada pintunya, enggak ada kuncinya, enggak ada gemboknya, kecuali cuman satu yang pengen masuk surga dan dapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala, selalu cinta, mencontoh, fattabi'uni, mengikuti baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kunci satu, la wusul ilallah illa bimutaba'atil habib sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Junaid, tidak ada jalan apapun untuk bisa sampai kepada Allah, cinta Allah, kecuali kita mengikuti baginda Nabi besar Muhammad. Masya Allah. Kenapa Bu? Ibu ini mungkin mau nanya sebentar. Oh, ada Ada ibu-ibu masalah mau apa, bertanya, Bu? silakan Boleh Bu. sini, Bu. Silakan. Ibu, ada masalah apa Bu? Ibu mau nanya? Silakan Enggak, Bu. saya emang nggak mau nanya. Nah, ibu nggak mau nanya. Enggak, Terus ngapain cuma maju? mau duduk di depan aja. Oh, Mau ya Allah. kelihatan orang lain. Oh. Atau mungkin Pak Ustadz mau nanya sama Nah, saya? tumben ini. Oh, jarang-jarang Luar nih. biasa ini. Oh. Jarang-jarang saya. ada jamaah yang mau jawab. Lucu ya. Ustaznya suruh nanya. Biasanya jamaah nanya, dia bilang, Ustaz mau nanya sama saya. Mantap nih. Berarti saya harus rubah segmennya. Ya. Segmennya adalah Ustadz bertanya, jamaah menjawab. Alhamdulillah. Coba kita kasih kesempatan. Pertanyaan dari saya aja nih Bu. Ya. Ibu pernah nggak? Ibu ngerasa dikucilin atau nggak ditemenin sama teman-teman ibu? Ngerasa dijauhin gitu? Pernah Bu? Pernah. Oh gitu. Alhamdulillah. Apa itu? Kenapa memang? Wih. Ibu ada apa Bu? Ada mungkin masalah apa Ibu? Enggak ada masalah apa-apa, cuman perasaan kita aja. Mungkin dia emang enggak cuman kita perasaan kenapa ya kita dikucilkan. Ya udah gini aja deh ya. Ibu saya Ibu kasih lihat kesempatan sana, nanya Ibu nih. lihat sana. Ibu lihat situ dulu nih. Di situ Ya. ada tulisan. Tulisannya dapat hadiah umroh. Alhamdulillah. Kalau Ibu belanja. ya udah, nanti kita lanjut lagi ya. Kita kasih kesempatan ibu bertanya. Yang di rumah jangan kemana-mana dulu. Jangan pindah channel ya. Ingat ya, tetap di Summit Winda. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.